Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kita kali ini kita akan mempelajari tentang cakupan praktik PR. Jadi apa saja yang dicakup dalam tugas-tugas seorang public relation, ya. Terdapat fenomena public relation meningkat ya perannya, sedangkan media cetak menurun. Kenapa demikian? Karena ada pekerjaan-pekerjaan public relation itu yang kemudian seperti menimpa fungsi dari media cetak gitu. Public relation kan berfungsi untuk memberi informasi kepada publik gitu ya, melalui press conference, public release gitu ya. Nah ternyata kerja-kerja public relation itu pada satu titik bisa juga menghilangkan fungsi media cetak gitu. Jadi public relation bisa langsung memberi informasi kepada publik gitu, dan seperti menyaingi media gitu ya. Nah, salah satu konsekuensi pertumbuhan komunikasi profesional terjadi penurunan jurnalisme yang kritis. Nah, kita hidup dalam sebuah masyarakat yang pasokan informasinya dikendalikan. Jadi berbeda dengan media, tentu public relation harus memastikan bahwa informasi-informasi yang masuk ke ruang publik itu adalah informasi-informasi yang tidak merugikan perusahaan ya, tidak merugikan organisasi, lembaga gitu. Nah, itu tentu membuat informasi itu sendiri seperti direkayasa ya. Informasi itu sejauh dibuat sedemikian rupa sehingga informasi itu tidak merugikan perusahaan gitu. Oke, ada dua posisi berlawanan terkait dengan argumentasi pertumbuhan komunikasi profesional. Jadi perusahaan organisasi telah merespon tuntutan masyarakat agar menjalankan konsep keterbukaan dan transparansi. Itu di satu sisi. Ya, ada indikasi dari keinginan kuat mengendalikan dan membatasi aliran informasi agar informasi tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi atau oleh perusahaan. Jadi di satu sisi ada tuntutan masyarakat agar menjalankan konsep keterbukaan dan transparansi. Di sisi lain PR juga punya kepentingan untuk membela kepentingan perusahaan gitu, dan itu kadang bagi public relation yang kurang berpikir begitu ya, itu membuat informasi yang dibuat oleh public relation itu hanya informasi-informasi yang menguntungkan perusahaan gitu, sedangkan informasi yang lain itu mereka tutup, tidak transparan gitu. Nah, itu ada kita bisa lihat bahwa itu kekurangan dari public relation yang katakanlah kebablasan gitu ya. Nah, supaya kita lewat. Jadi public relation itu pekerjaannya itu sangat berat ya. Karena dia berupaya untuk keluar, membawa perusahaan atau organisasi dari krisis, merespon isu-isu yang berat, dan kalau responnya itu salah maka akan membawa perusahaan atau organisasi itu ke dalam krisis gitu ya. Nah, karena itu banyak sekali orang-orang yang sudah masuk bekerja sebagai public relation itu kemudian keluar kembali gitu ya. Jadi siklus dalam pekerjaan public relation itu tinggi gitu. Nah, kenapa ada orang keluar masuk seperti itu? Artinya kan kita melihat bahwa ada orang yang mungkin tidak betah dalam pekerjaan itu, ada orang yang merasa tidak cocok, ada orang yang wah ini pekerjaan ini terlalu berat rasanya gitu. Nah, mungkin seperti itu gitu ya. Nah, penyebab lainnya adalah karena kurangnya peluang untuk pelatihan. Public relation itu salah satu bagian yang jarang sekali ada pelatihan gitu sampai saat ini gitu ya. Kalau kita lihat ada pelatihan keuangan, ada pelatihan finance ya, ada pelatihan manajemen, itu banyak sekali pelatihan yang lainnya gitu. Tapi untuk public relation itu memang kurang sekali gitu ya. Sementara jam kerja dari seorang public relation itu tinggi. Kenapa jam kerjanya tinggi? Karena
pekerjaan public relation itu menuntut respon yang cepat gitu ya. Nah, karena respon yang cepat, jadi sebenarnya seorang public relation itu harus siaga 24 jam, 7 hari seminggu gitu. Misalnya dia bekerja di Pertamina ya. Begitu misalnya pada jam 3 pagi ada pipa gas Pertamina yang meledak katakanlah gitu, atau pipa minyak yang bocor dan menyebabkan kebakaran, maka jam 3 pagi juga itu dia harus bersiap-siap untuk membuat laporan gitu ya. Bersiap-siap untuk mengecek lapangan, meneliti ke seluruh bagian-bagian perusahaan apa yang terjadi, dan kemudian secepatnya bisa melakukan press conference gitu ya. Secepatnya bisa melakukan memberikan informasi kepada publik gitu ya. Jadi harus cepat, karena kerjanya cepat itu maka jam kerjanya sebenarnya tinggi gitu. Tidak peduli dia jam berapa, kalau itu dibutuhkan dia harus bisa gitu ya. Kita lihat misalnya kalau ada bencana atau apa ya, bencana jam 12 malam misalnya, jam 3 pagi seorang public relations atau seorang humas itu sudah harus bisa melayani wartawan gitu. Jadi sangat tinggi jam kerjanya itu ya. Sementara pelatihan juga sangat kurang. Nah, kemudian ketidaksukaan bekerja di industri yang telah diberitakan buruk oleh media massa. Jadi banyak sekali memang kejadian bahwa public relation itu terpaksa menutupi keburukan di perusahaannya gitu. Nah, ini banyak peristiwa seperti itu kemudian memunculkan image bahwa public relation itu kerjanya suka memanipulasi gitu ya. Memanipulasi informasi, hanya yang baik-baik dikeluarkan, kemudian yang buruk-buruk ditutup gitu. Nah, itu citra buruk gitu ya. Kenapa orang tidak betah bekerja sebagai seorang public relation? Karena citranya yang buruk gitu. Selain tadi tuntutan jam kerja juga tinggi gitu ya. Oke, itu terkait dengan public relation. Tapi apapun peran public relation itu sampai sekarang semakin penting ya, semakin penting karena semakin perlunya perusahaan menjaga image ya. Perlunya perusahaan menjaga nama baik gitu. Nah, bagaimanapun PR itu akan tetap ada ya, humas itu akan tetap ada, dan tidak mungkin suatu organisasi besar, suatu perusahaan besar itu tanpa ada humas atau public relation gitu ya. Nah, public relation itu sendiri akan terbagi dua ya, ada yang in-house PR. Jadi public relation di satu perusahaan gitu ya, sama dengan bagian finance, sama dengan bagian marketing, sama dengan bagian advertising gitu ya, sama dengan bagian administrasi, itu ada bagian public relation ya. Itu namanya kita sebut sebagai in-house public relation. Public relation yang menjadi bagian dari suatu perusahaan atau organisasi. Nah, tetapi di luar itu ada yang namanya external public relation ya. External public relation itu adalah public relation yang di-hire oleh perusahaan ya, dari luar gitu ya. Public relation dari luar yang di-hire oleh suatu perusahaan untuk menyelesaikan satu isu tertentu. Nah, itu external public relation, atau disebut juga sebagai konsultan ya, eksternal ya. Nah, konsultan eksternal dianggap lebih baik dengan alasan mereka telah bekerja untuk sejumlah klien berbeda, sehingga mereka memiliki jangkauan pengetahuan, jangkauan keilmuan yang lebih tinggi gitu ya. Jadi biasanya kan begini, biasanya kalau orang public relation itu kalau baru masuk ke dalam public relation, biasanya bergabung dalam satu perusahaan, seseorang yang berminat ke arah public relation ya. Nah, setelah dia bekerja sekian lama, dia paham apa yang dikerjakan oleh seorang public relation, maka dia kemudian bisa keluar dan kemudian membangun satu perusahaan sendiri, namanya perusahaan konsultan gitu ya. Sama dengan perusahaan konsultan hukum, sama dengan perusahaan konsultan keuangan misalnya, dia adalah konsultan PR ya, konsultan public relation. Nah, pekerjaan dari konsultan public relation itu adalah membantu klien-kliennya yang sedang mengalami masalah gitu ya, terutama masalah dengan hubungannya dengan konsumen, dengan masyarakat gitu ya. Nah,
perusahaan yang di hire ini in-house external public relation itu berusaha membantu memperbaiki citra yang buruk dari perusahaan itu agar kemudian citra suatu perusahaan itu menjadi baik, begitu ya. Oke, itu tentang in-house dan eksternal, gitu ya. Jadi bayangkan saja kalau misalnya Anda tertarik dalam dunia PR, maka tentu Anda pertama-tama tidak bisa misalnya mendirikan konsultan PR. Ya kecuali kalau punya teman atau meng-hire orang-orang yang memang sudah senior dalam public relation, bisa saja. Anda punya duit misalnya, Anda investasikan untuk membangun suatu perusahaan konsultan PR dan kemudian Anda meng-hire, mempekerjakan ahli-ahli PR gitu ya yang sudah senior, maka tentu Anda bisa saja langsung menjadi seorang konsultan PR. Tetapi kebanyakan setelah fresh graduate gitu ya, lulus dari kuliah, berminat dalam public relation, maka dia akan melamar ke dalam suatu perusahaan, kemudian bekerja di perusahaan itu di bagian public relation gitu ya, sekian lama, berusaha untuk memahami apa itu public relation, berusaha untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam di perusahaan itu terkait dengan public relation, misalnya terkait dengan komplain-komplain pelanggan, terkait dengan lingkungan masyarakat sekitar perusahaan, terkait dengan katakanlah suatu kecelakaan kerja gitu ya yang harus dikomunikasikan kepada masyarakat, kepada publik gitu ya. Nah, setelah sekian lama dia bekerja, kemudian dia paham apa yang dikerjakan oleh seorang public relation dan dia memiliki modal gitu ya, maka kemudian dia akan keluar dari suatu perusahaan itu, Anda akan keluar dan kemudian mendirikan satu perusahaan konsultan PR gitu ya. Itu kira-kira yang terjadi dalam dunia PR gitu ya. Oke. Ya, itu bahasan terkait dengan cakupan PR. Jadi PR itu biasanya banyak juga seorang PR itu berasal dari wartawan ya. Misalnya Pertamina gitu seringkali meng-hire orang untuk public relation itu mantan wartawan atau wartawan yang kemudian ditawari, apakah Anda ingin bekerja di Pertamina misalnya di bagian humas gitu ya. Nah, itu kalau si wartawan itu mau, maka dia di-hire gitu ya. Kenapa perusahaan-perusahaan itu biasa meng-hire wartawan untuk posisi-posisi dalam public relation atau kehumasan? Ya karena wartawan memang terbiasa berhubungan dengan perusahaan-perusahaan itu gitu ya. Dan pekerjaan dalam PR di perusahaan itu juga adalah pekerjaan yang tentu akan relasinya adalah dengan wartawan gitu ya. Pekerjaan seorang PR adalah menulis ya, membuat press release, kemudian menyampaikan press release itu dalam satu press conference gitu ya. Seperti saya katakan di awal perkuliahan, syarat untuk menjadi seorang PR itu adalah terutama menulis gitu ya. Karena memang yang dikomunikasikan adalah produk yang ditulis gitu ya, press release atau our stand atau apa gitu ya, itu dibuat dalam tulisan gitu ya. Nah, itu kira-kira cakupan public relation gitu ya, dan kemudian persyaratan-persyaratannya. Nah, biasanya memang karir seorang public relation itu seperti tadi saya katakan, fresh graduate dari universitas, dia berminat dengan PR, maka dia akan melamar ke suatu perusahaan tertentu yang dia pikir akan memberikan karir yang baik gitu ya. Nah, kalau memang perusahaan itu sangat baik, nah kemungkinan karir ke-PR-an dia itu akan terus di internal perusahaan itu gitu. Sampai dia akan katakanlah menjabat pimpinan public relation di perusahaan itu gitu ya. Kepala humas lah atau manajer public relation atau apapun itu namanya. Nah, biasanya kalau di perusahaan besar itu jenjang karirnya panjang gitu ya. Sehingga kemudian seseorang itu akan tetap di perusahaan itu gitu, akan loyal misalnya di Pertamina atau di Freeport mungkin gitu ya. Karena kesejahteraannya luar biasa gitu ya. Lain halnya misalnya kalau dia menjadi PR di perusahaan kecil gitu ya. Nah, maka kalau jenjang karirnya sudah mentok,
maka dia akan berpikir gitu untuk pindah ke perusahaan lain yang lebih besar karena dia punya pengalaman kerja gitu ya. Karena perusahaan-perusahaan besar biasanya memang memerlukan pengalaman kerja, apakah dia sebagai wartawan atau sebelumnya sebagai PR juga gitu ya. Nah, pindah ke perusahaan besar yang lebih menjanjikan jenjang karir dan kesejahteraan gitu. Atau kalau dia ingin mandiri, maka dia akan membentuk satu perusahaan sendiri gitu ya. Dengan modal tertentu dia membentuk suatu konsultan PR. Modal ini kan bisa modal finansial, bahwa untuk membangun sebuah perusahaan tentu perlu modal uang gitu ya. Tetapi juga modal jaringan gitu. Tidak cukup hanya dengan modal uang gitu ya. Membangun satu konsultan itu harus sudah ada jaringannya. Karena begitu dia berdiri itu harus langsung punya klien, kalau tidak maka akan menggerogoti keuangan perusahaan gitu ya. Nah, jaringan ini penting sebagai klien pertama gitu ya, klien-klien pertama. Kalau sudah punya jaringan seperti itu, perusahaan konsultan jalan itu nanti akan membesar gitu ya. Itu kira-kira jenjang karirnya. Nah, cakupannya tadi saya katakan bahwa PR itu akan semakin penting, PR itu akan semakin menentukan satu nasib dari suatu perusahaan atau organisasi, dan cakupannya itu luas gitu ya. Ya, meskipun ini hanya terkait dengan humas, hanya terkait dengan jembatan informasi dari satu perusahaan atau organisasi ke masyarakat gitu ya. Tetapi yang dicakup dalam PR itu banyak sekali gitu ya. PR juga bisa terlibat di dalam marketing, bisa terlibat di dalam advertising seperti di kuliah-kuliah kita sebelumnya gitu ya. Meskipun memang tidak langsung menjual barang, tidak langsung mengiklan, tetapi PR itu menjadi semacam desain awal gitu ya, pembentuk desain awal untuk mereka gitu ya. Kemudian PR juga menjadi bumper perusahaan atau organisasi paling depan gitu ya. Kalau ada keluhan, kalau ada ketidakpuasan masyarakat, kalau ada tuntutan kerugian gitu ya karena operasional perusahaan, maka biasanya PR yang di depan gitu ya. PR yang di depan berhadapan langsung dengan masyarakat gitu ya. Atau kalau memang ini via rilis, maka dia berhadapan dengan wartawan gitu, dan kemudian berusaha untuk menyelesaikan setiap isu yang kalau tidak diselesaikan akan merugikan perusahaan.